Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Saudara-saudara, satu kali waktu ada seorang anak kecil yang sedang asik bermain di lantai. Dan anak ini begitu tertarik melihat ibunya yang sedang mengerjakan sesuatu dengan serius. Karena penasaran, dia menoleh ke atas dan bertanya kepada ibunya, "Mama lagi kerjakan apa sih? Kok kelihatannya serius sekali?" Lalu mamanya menjawab, "Mama sedang membuat sebuah gambar sulaman yang indah tentang Mama dan kamu." Saudara, anak ini begitu heran karena ketika dia melihat sesuatu yang sedang dipegang ibunya, dia tidak menemukan ada sesuatu yang indah di sana. Justru yang dia lihat adalah benang yang acak-acakan, yang jelek, yang tidak karuan, dan tidak ada yang indah yang dia temukan. Karena itu dia penasaran. Lalu dia tanya lagi kepada ibunya, "Apanya yang indah, Ma?" "Tidak ada yang indah. Yang Mama buat itu jelek. Benangnya ke sana, ke sini. Apa yang indah?" Lalu mamanya berkata, "Tunggu, kalau semua sudah selesai nanti, kamu akan melihat bahwa apa yang Mama sedang kerjakan ini adalah sesuatu yang indah." Saudara, singkat cerita, ketika mamanya selesai mengerjakan sulaman itu, wah saudara, ketika dia tunjukkan kepada anaknya, anak ini begitu kaget sekaligus kagum. Karena ternyata sesuatu yang dikerjakan oleh ibunya benar-benar menghasilkan sebuah karya yang indah. Dan dia begitu senang karena dia menemukan ada gambaran ibunya dan dirinya yang begitu indah di atas sulaman itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi tadi mengajak kita untuk merefleksikan tentang sesuatu. Apa itu? Saudara, dalam situasi yang sulit, kita memang sulit, bahkan sangat sulit untuk bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan untuk diri kita. Karena saudara, yang kita lihat dan yang kita rasakan adalah kesusahan, kesulitan, bahkan mungkin sesuatu yang jelek, yang buruk, seperti yang tadi dilihat oleh anak ini. Benang ruwet, jelek, acak-acakan, tidak ada yang indah di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar sekaligus merefleksikan hidup kita dari kisah Paulus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara-saudara, peristiwa ini dilatar belakangi oleh kerusuhan yang terjadi di Mesir. Ya, di mana akibat pemberontakan itu terjadilah kekacauan di sekitar Yerusalem. Ada sekitar 4.000 pengacau yang melarikan diri ke padang gurun. Dan kepala pasukan pada waktu itu mengira bahwa Paulus ini adalah pemimpin dari pemberontak itu. Saudara-saudara bisa membaca kisah ini di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-38. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh Paulus, saudara, kita menemukan justru Paulus punya kesempatan berbicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan dia punya kesempatan untuk bersaksi tentang siapa dia dan bagaimana karya Allah yang dikerjakan di dalam hidupnya.
Bahkan di ayat yang ke-16, saudara, Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Saudara-saudara, Paulus mengajak mereka untuk bertobat, bahkan memberi diri untuk dibaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari pengalaman hidup Paulus yang menghadapi situasi sulit ini, kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya rencana atas hidup seseorang. Dan Tuhan itu mau menyatakan karyanya dan kemuliaannya melalui hidup kita. Saudara-saudara, dalam situasi sulit, kita setuju bahwa rasanya memang tidak ada berkat, tidak ada kebaikan Tuhan di sana. Namun saudara, sesungguhnya Tuhan memakai hidup kita untuk memberkati orang lain. Dan bukankah itu juga merupakan berkat Tuhan bagi kita? Saudara, karena itu, jika hari ini Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang sulit, menghadapi situasi hidup yang tidak mudah, ada penderitaan, ada kesusahan yang kita rasakan, bahkan mungkin penuh dengan air mata. Saudara, mari kita menenangkan hati kita. Sebab ada karya yang Tuhan sedang kerjakan di dalam situasi hidup yang saat ini sedang kita hadapi. Di mana di dalamnya Tuhan sedang berkarya. Bukan hanya untuk memberkati kita, tetapi justru melalui kehidupan kita Tuhan pun memakainya memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kiranya kita dapat berdoa demikian. Bapa Surgawi, kobarkanlah karunia iman di dalam diriku, supaya dengan penuh kasih dan kuasa, aku dapat membagikan kesaksianku tentang karyamu dalam hidupku. Anugerah Tuhan menopang kita sekali.